Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan. Kedua, tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang sudah berjuang membawa agama Islam menjadi agama yang penuh dengan kemuliaan, dan semoga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Nasiruddin SPDI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Ilmu Filsafat. Di sini saya akan meresensi buku filsafat, dan tujuan video ini untuk memenuhi mata kuliah filsafat pendidikan. Atas terselesainya tugas ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nasiruddin SPDI MSI. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Salamatus Saada, nomor induk mahasiswa 201100672, Prodi Pendidikan Agama Islam 2020 di Universitas Al-Matar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan beberapa hal dari buku filsafat ini. Selanjutnya, identitas buku. Buku ini berjudul Filsafat Komunikasi. Penulis Muhammad Zamroni, penerbit edisi pertama atau cetakan pertama Yogyakarta Geraha Ilmu, tahun penerbit 2009. Tebal halaman 23 cm dan terdapat 242 halaman. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan biografi penulis. Beliau yang bernama Muhammad Zamroni lahir di Kudus tanggal 17 Juli tahun 1978. Beliau meraih Magister Sains atau MSI pada program studi ilmu komunikasi konsentrasi pengembangan teori dan penelitian komunikasi program pascasarjana di Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta tahun 2005. Sarjana Sosial Islam atau SOSI diperoleh dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003. Memiliki minat terhadap interrelasi agama, politik, media, dan kajian gender dalam perspektif ilmu komunikasi dengan penulis di beberapa media cetak, buku, jurnal, dan seminar. Berbagai organisasi pernah digeluti sejak menjadi pelajar, mahasiswa sampai sekarang. Di antaranya, beliau pernah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang disebut dengan BEM di alma maternya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001 sampai 2002. Selain dosen, kini beliau menjabat sebagai Direktur Indo Prima Training dan Consulting sampai sekarang, serta menjadi peneliti dan konsultan bidang komunikasi, politik, sosial, dan pendidikan. Selanjutnya yaitu di buku ini terdapat 7 bab. Bab pertama yaitu filsafat ilmu dan komunikasi. Bab kedua yaitu ontologi ilmu komunikasi. Bab ketiga epistemologi ilmu komunikasi. Bab keempat aksiologi ilmu komunikasi. Bab kelima penelitian sebagai basis ilmu sosial dan komunikasi. Bab keenam revolusi komunikasi.
dan bab yang terakhir yaitu moral, sosial, dan budaya komunikasi. Buku ini merupakan pengantar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari filsafat komunikasi yang menjadi penting untuk masyarakat berkomunikatif saat ini. Ada 3 penjelasan dalam buku filsafat ini, yaitu 1. Ontologi. Ontologi berasal dari kata ontros yang berarti berada, dari kata logos yang berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologis adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metodis, sistematis atau saling berkaitan, dan rasional atau berdasarkan fakta, seperti benda mati, benda hidup, manusiawi individu, dan lain sebagainya. Contoh ontologi pendidikan yaitu pada hakikatnya pendidikan yang didirikan pemerintah. Kedua, epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu episteme atau berarti pengetahuan, dan logos berarti pemikiran. Jadi, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarahkan pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, kita membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Banyak sekali perdebatan mengenai ilmu pengetahuan. Unsur-unsur ilmu pengetahuan antara lain yaitu pengetahuan diketahui, kesadaran mengenai sesuatu yang diketahui. Dalam hal pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode yang diberikan oleh guru. Contohnya, kita harus tahu kenapa pendidikan itu harus didirikan dan apa yang melatar belakangi pendidikan di negara ini. Yang ketiga, aksiologi berasal dari kata akios yang berarti nilai dan logos berarti pemikiran. Jadi, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Inti aksiologi ada 2, yaitu etika atau yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, atau bisa juga disebut dengan estetika atau doktrin dari agama. Contohnya, apa nilai yang terkandung dalam pendidikan tersebut? Karena dari beberapa pendekatan dipilih manusia untuk memahami, mengolah dan menghayati dunia berserta isinya. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah filsafat, ilmu pengetahuan, seni, dan agama. Buku ini memberikan jawaban atas krisis kebenaran pengetahuan ilmu komunikasi secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dimulai dari pemahaman mengenai filsafat, ilmu, dan komunikasi, serta pertautannya yang dinurut dari dasar-dasar keilmuan atau ontologis, epistemologi, dan aksiologinya, sampai kepada penjelajahan mengenai penelitian sebagai basis ilmu komunikasi dan munculnya revolusi komunikasi yang melahirkan tanggung jawab moral, sosial, dan budaya bagi ilmuwan komunikasi dalam kaitan pembangunan. Dengan komunikasi, manusia mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Kegagalan dalam berkomunikasi berakibat fatal, baik secara individual maupun secara sosial. Secara individual, kegagalan komunikasi menimbulkan frustasi, demoralisasi,
aliensasi, dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Sedangkan secara sosial, kegagalan komunikasi menghambat saling mengerti, kerjasama, toleransi, dan merintangi pelaksanaan norma-norma sosial. Ilmu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sebab dengan adanya ilmu tersebut, segala kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Di samping itu, adanya kemajuan dalam ilmu sangat terasa dalam keseharian manusia, antara lain dalam bidang transportasi, kedokteran, industri, pendidikan, dan lain-lain. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk mengetahui manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Demikian hal dengan ilmu komunikasi yang dari waktu ke waktu mengalami berbagai kemajuan. Tentunya tersebut tidak terlepas dari usaha manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Seperti telah kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berkomunikasi satu sama lain. Secara tidak sadar, komunikasi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Selanjutnya, di dalam buku ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam buku ini yaitu sangat membantu seseorang untuk mempelajari filsafat komunikasi, karena di buku ini menjelaskan beberapa hal yang harus diperlukan saat berkomunikasi. Dan dari warna bukunya yang cukup simpel dan tidak terlihat membosankan, dan dalam memilih kertas yang cukup bagus dan tebal. Kekurangannya dalam buku ini yaitu masih terdapat kata-kata yang kurang memahami sehingga membacanya harus berulang-ulang, dan bentuk bukunya yang besar sehingga tidak simpel ketika kita membawa kemana-mana. Dan di dalam buku ini seharusnya diberikan kesimpulan agar lebih memudahkan pembaca. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.